Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kelompok 5 Xiaoyan duduk bersila dengan mata tertutup di tanah hutan kosong. Seluruh hutan menjadi sunyi senyap, namun suasana rendah namun dalam yang agak menekan itu mengindikasikan bahwa akan ada badai yang tiba di tempat ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, Xiaoyan yang matanya tertutup rapat tiba-tiba membukanya. Pandangannya tiba-tiba menyapu sisi utara hutan. Lebih dari 10 ki yang kuat telah muncul dalam jangkauan persepsi spiritualnya dari lokasi itu. "Mereka datang," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengembuskan nafas lembut. Dia memutar tubuhnya dan pusaran tubuhnya bergetar sedikit. Utas Daoqi mengalir keluar, akhirnya itu menjadi seperti banjir yang berderap dan mengalir melalui jalur kinya. Mendengar kata-kata lembut Xiaoyan, Shun-Er dan 4 lainnya di sampingnya juga membuka mata mereka. Mereka mengangguk sedikit dan cahaya Daoqi yang samar mulai terlihat sebagian di permukaan tubuh mereka, menunggu pertarungan besar yang segera terjadi. Tidak lama setelah Xiaoyan berbicara, beberapa sosok di kejauhan tiba-tiba berubah sedikit. Lebih dari 10 bayangan segera muncul dan kaki mereka mendarat di tanah kosong hampir secara bersamaan. Bung! Saat aura ganas memasuki radius 5 meter dari kelompok 5 orang Xiaoyan, 5 ki kuat yang berbeda warna tiba-tiba meletus dari dalam tubuh mereka, berubah menjadi tirai cerah Daoqi yang melekat di udara di atas mereka, benar-benar menghalangi aura mengamuk. Mereka memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran mereka berani sombong. Melihat kekuatan penindas mereka dibatalkan, ekspresi terkejut melintas di wajah seorang pemuda yang mengenakan senyum dan dengan lembut berkata. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu 10 pria ditambah pemuda di sisi lain. Dia menghitung dengan cermat. Tepatnya ada 15 orang. Dengan kata lain, selain kelompok penghalang kejahatan hitam putih ini, ada 3 kelompok terakhir dalam kompetisi berburu ini telah tiba. Sangat bagus. Xiaoyan mengangguk dengan lembut. Suaranya membawa tawa kecil yang bergema di seluruh tanah kosong. "Akhirnya kalian semua telah tiba," ucap Xiaoyan. "Kesombonganmu berakhir sekarang. Serahkan kartu kristal api." Seorang pria muda yang rambutnya sedikit putih, mungkin karena beberapa alasan, melirik kelompok 5 pria Xiaoyan. Dia dengan dingin berkata, "Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuatan kamu dapat melanggar aturan. Dalam bertahun-tahun, aturan kompetisi berburu energi api adalah membiarkan siswa yang lebih tua memberi Anda siswa baru yang arogan pukulan di hutan ini. Ini bermanfaat bagi Anda untuk kehidupan di akademi dalam di masa depan. Aturan ini telah bertahan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa mematahkannya. Jika Anda ingin menjadi orang pertama yang melakukannya, Anda mungkin harus mempersiapkan diri untuk membayar harganya," ucap siswa yang lebih tua itu. Xiaoyan tertawa. Dia memegang gagang penguasa berat Xuan di tangannya. Sebuah bayangan hitam segera terlintas. Penguasa berat membawa kekuatan tirani yang meniup daun layu di tanah sampai mereka berterbangan. Dia melirik ketiga kelompok di depan dan berkata, "Jangan ceritakan tentang aturan kuno itu. Karena Anda dapat merebut energi api di tangan kami,
Mengapa kami tidak diizinkan melakukan hal yang sama? Selama Anda memiliki kekuatan, posisi yang diburu dan yang memburu dapat berubah kapan saja. Saat ini Anda semua adalah mangsa kami, ucap Xiaoyan. Sangat lancang. Namun saya juga melihat cukup banyak orang seperti itu di masa lalu. Namun mereka tidak berjalan dengan baik saat tiba di Akademi Dalam. Seorang pria muda dengan tubuh besar tertawa dingin. Melihat posisi di mana dia berdiri, dia tampaknya menjadi pemimpin dari salah satu kelompok. Kulitnya aneh putih keabu-abuan, tampak seperti batu. Lengannya yang hampir 2 kali lipat ukuran orang biasa juga tampaknya memiliki perasaan kekuatan besar. Jelas anak muda ini haruslah tipe orang yang kekuatan fisiknya sangat tinggi. Aku akui kalian semua cukup kuat. Namun demi menghadapi siswa yang lebih tua, kami tidak berencana untuk memiliki pertarungan yang adil kali ini. Seorang pria muda yang memiliki senyum di wajahnya mengangkat bahunya. Setelah itu dia tersenyum berkata kepada 2 pria muda yang telah berbicara sebelumnya. Leng Bai, Xiaoyan, mari kita serang bersama. Dari penampilan ki mereka, mungkin cukup sulit bagi kita untuk mendapatkan kemenangan dan waktu yang singkat hanya dengan kelompokku. Ya, ucap kelompok Leng Bai dan Xiaoyan. 2 pria muda yang dikenal dengan Leng Bai dan Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Bahkan jika mereka berakhir dengan reputasi mengandalkan lebih banyak orang untuk menggertak kelompok yang lebih kecil, mereka harus sepenuhnya menekan siswa baru yang sombong ini. Jika tidak, begitu berita tentang para siswa baru ini merampok para siswa yang lebih tua tersebar di seluruh Akademi Dalam. Para siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api ini akan mengalami kesulitan mengangkat kepala mereka di Akademi Dalam. Ketika mereka berdua mengangguk, 15 ki yang kuat tiba-tiba muncul dari daerah itu. Aura mereka berubah menjadi riak energi yang secara langsung meniup daun layu dari tanah sampai mereka menari di langit. Maaf, tapi sebenarnya kami juga tidak berniat bertarung dengan adil, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menyaksikan cahaya Daoqi yang agak menusuk di sisi lain. Dia tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Setelah itu, peluit tajam keluar dari mulutnya dan bergema melalui bagian hutan ini. Peluit Xiaoyan baru saja terdengar ketika puluhan sosok manusia tiba-tiba muncul dari semak-semak padat di sekitarnya. Akhirnya mereka membentuk lingkaran dan mengelilingi 15 siswa yang lebih tua di tengah. Berbagai warna Daoqi diaglomerasi di permukaan tubuh mereka. Meskipun kekuatan individu mereka tidak dapat dianggap mendekati kekuatan dari 15 siswa yang lebih tua, memiliki puluhan Daoqi muncul pada saat yang sama segera menyebabkan kekuatan mereka menjadi yang lebih dominan. Saat puluhan tokoh manusia muncul, ekspresi ketiga pemimpin kelompok tiba-tiba menjadi mengerikan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang terjadi. Segera ekspresi pemuda yang tersenyum menjadi agak gelap dan serius ketika dia berkata, "Saya khawatir bahwa berita sebelumnya adalah sesuatu yang Anda biarkan bocorkan," ucap pria yang lebih tua itu. Saat dia merasakan kekuatan yang kuat yang meletus dari lebih 40 siswa baru, Xiaoyan menghela nafas lega dalam hatinya. Dengan bantuan para siswa baru ini, ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat sepenuhnya memusnahkan ketiga kelompok ini. Taktik yang bagus. Hanya saja saya tidak berharap bahwa Anda akan memiliki keberanian dan kekuatan untuk benar mengumpulkan semua siswa baru. Ketika Xiaoyan tidak menjawab, itu secara alami berarti dia mengakuinya diam-diam. Melihat ini, keseriusan dan kejutan tambahan tidak bisa membantu tetapi muncul dalam suara pemuda itu. Selama kompetisi berburu energi api di masa lalu, tidak ada kekurangan siswa baru yang ingin mengumpulkan semua kekuatan mereka bersama dan membalas terhadap siswa yang lebih tua. Namun siswa mana yang dapat melewati kompetisi kualifikasi
dan masuk ke akademi dalam yang bukan bagian dari kelas mereka sendiri. Mereka tentu saja sangat tidak mau mendengarkan perintah orang lain. Karena itu, sangat jarang ada orang yang berhasil mengumpulkan semua siswa baru di kompetisi berburu api di masa lalu. Namun Xiaoyan telah berhasil melakukannya. Tidak heran kalau murid yang lebih tua ini akan kehilangan mukanya sendiri. "Kamu terlalu mengagumiku," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia perlahan mengangkat penguasa berat di tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Saya ingin menyusahkan Anda untuk menyerahkan energi api Anda. Banyak dari kita siswa baru telah dirampok oleh Anda. Karena itu mereka perlu mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka," ucap Xiaoyan. Pria muda yang lebih tua tadi menghela nafas sekali lagi. Dia menoleh untuk menghadapi dua pemimpin kelompok lainnya, Leng Bai dan Xiuyan, dan berkata, "Sepertinya akan ada pertempuran sengit hari ini. Dari kelihatannya kita hanya bisa bekerja sama." "Ya, aku secara kebetulan berpikir untuk mencoba seberapa kuat 5 siswa baru itu," ucap Xiuyan. Xiuyan perlahan mengepalkan tinjunya. Saat tangannya melengkung, otot-otot yang seperti baja melentur sedikit memberikan perasaan bahwa dia melepaskan kekuatannya. Untuk menangkap seorang pencuri, pertama-tama kita harus menangkap raja mereka. Meskipun ada banyak siswa baru, keberanian mereka hanya dibangun di atas orang yang disebut Xiaoyan itu. Setelah kita mengalahkannya, para siswa baru lainnya secara alami akan runtuh. Su Xiao, sepertinya kita bertiga harus bekerja sama. Sebuah kilatan melintas di mata Leng Bai saat dia berhasil mengidentifikasi kelemahan siswa baru dengan sekilas. Karena itu masalahnya, maka mari kita biarkan yang kuat berhadapan dengan yang kuat dan dengan paksa menghancurkan pertahanan mereka, ucap Su Xiao. Mendengar ini, pemuda bernama Su Xiao tersenyum dengan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Suaranya perlahan dipancarkan. "Leng Bai, Xiuyan, dan aku akan menghentikan 3 orang di depan kita. Yang lain harus menghalangi siswa baru dan 2 gadis cantik di sisi yang berlawanan," ucap Su Xiao. 12 siswa akademi dalam mengangguk ketika mendengar kata-kata Su Xiao. Meskipun ada sejumlah besar siswa baru ini jauh lebih lemah daripada mereka. Seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah untuk memblokir mereka. Su Xiao menghela nafas panjang dan perlahan maju selangkah. Leng Bai dan Xiuyan juga mengambil langkah maju untuk berdiri di sampingnya. Tanah sedikit bergetar ketika kaki mereka mendarat di atasnya. Kekuatan mereka bertiga yang berada di sekitar Dadoshi bintang 6 tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh mereka dan menyapu seluruh tanah kosong. Anda masing-masing akan mengambil satu. Ini adalah pertempuran yang sulit. Para pria akan menghadapi mereka. Shun-er, Anda dan Huja harus membantu siswa baru menahan serangan 12 siswa yang lebih tua, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan membeku saat dia melihat kekuatan yang dipancarkan dari tubuh Su Xiao dan 2 lainnya. Dia menoleh dan berbicara kepada Shun-er. "Baik, hati-hati Xiaoyan Gege," ucap Shun-er. Shun-er mengangguk dengan lembut saat dia dan Hujian perlahan mundur. Akhirnya tubuh mereka berkelebat ketika mereka bergabung ke dalam kelompok siswa yang baru. "Serahkan pria besar itu padaku." Pandangan Wu Hao menyapu mereka bertiga. Akhirnya itu berhenti pada pemuda kulit putih keabu-abuan dan berbicara dengan tenang. Ia berspesialisasi dalam kekuatan dan kecepatan. Karena itu ketika dia memilih lawannya, secara alami akan cenderung menjadi orang-orang yang bertipe kekuatan fisik. "Serahkan pria berambut putih itu padaku," ucap Baisan. Baisan ragu-ragu sedikit sebelum pandangannya berhenti pada Leng Bai. "Kalau begitu, aku akan mencari saran dari senior Su Xiao," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia melambaikan penggaris beratnya dan suara angin merobek menyebabkan semua daun layu di tanah di sekitarnya berterbangan.
sangat diharapkan bahwa kita akan benar-benar diatur dan dipilih oleh orang lain. Melihat aksi kelompok 3 pria Xiaoyan, Xu Xiao tertawa. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera menariknya ke bawah. Tawanya mengandung niat membunuh tambahan. Ayo bertarung dan selesaikan ini dengan cepat. Ingat, jangan memandang rendah orang-orang ini bahkan sedikit pun. Mereka semua sangat kuat, ucap Xu Xiao. Ya, jawab Leng Bai dan Xiuyan. Leng Bai dan Xiuyan mengangguk dengan ekspresi serius. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya dan menembak secara eksplosif ke arah Xiaoyan dan 2 lainnya. Pada saat Xu Xiao dan 2 lainnya bergerak, 3 kelompok pria Xiaoyan juga menghilang dari tempat itu. Kali berikutnya mereka muncul 6 sosok manusia sudah berada di tengah tanah kosong. Saat yang kuat mulai bertarung, pukulan kuat terlempar. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.